Kok sebelum kita pada intinya, ini ada beberapa sobat investor yang nggak tahu sebenarnya trading halt itu apa sih, kok? Boleh dijelaskan tidak? Oke, jadi trading halt itu merupakan sebuah regulasi yang dikeluarkan sama bursa efek ketika indeks menyentuh titik extreme volatility. Extreme volatility itu batasnya adalah di atas 5%. Jadi kalau indeks IHSG itu sudah bergerak minus 5%, itu otomatis perdagangan akan di hold. Hold itu bukan suspend ya. Jadi hold itu diberhentikan sementara selama 30 menit. Seperti itu. Oke, baik. Itu ada pengaruhnya nggak kok misalnya sama pergerakan harga saham atau pergerakan jual beli gitu? Oh, tentu ada. Jadi, karena pergerakan indeks itu dipengaruhi oleh harga saham yang berada di dalam naungan IHSG, maka otomatis jika terjadi trading halt, biasanya harga saham itu pasti udah volatil banget, udah minus dalam gitu loh. Ini teman-teman makanya rata-rata pada kebakaran kan kemarin. Oke, baik. Nah, kok untuk pergerakan indeks harga saham gabungan selama 1 minggu ke depan dong? Oke, jadi saya melihat ada beberapa hal positif dari IHSG, ya, katalis positif dari dalam negeri ini. Pertama adalah tensi antara trade war antara Trump dengan China itu sudah mulai melunak. Diketahui sendiri Trump juga sudah mulai ingin melakukan negosiasi dengan pihak China. Kemudian yang kedua adalah pembagian dividen yang dilakukan oleh big banks kita itu hari ini rata-rata uangnya akan masuk. Nah, sehingga ini akan memberikan buying power yang cukup baik untuk kita. Maka saya memproyeksikan IHSG, target dari kenaikan IHSG saat ini ada di angka 6.700. 6.700. Oke, untuk Yes. sekarang kan ada di 6.600 sekian ya. Nah, baik. Kalau misalnya menurut analisis KOMY sendiri ya, apa sih faktor utama yang menurunkan indeks harga saham gabungan sangat tajam pada libur panjang Oke, kemarin? jadi sebenarnya koreksinya itu bukan cuma di IHSG, jadi a whole Asian. Nah, kita ketika trading halt kemarin di open kita di minus 7% ya kalau nggak salah ya indeks kita. Minus 7, something. Sebenarnya kalau kita berkaca dari Hang Seng itu sampai minus 13%, bahkan sampai 15%. Kita itu nggak seburuk dari negara Asian yang lain. Nah, karena dari bulan Januari sampai Maret, ketika mereka negara indeks Asian itu biasa aja, kitanya dalam. Nah, jadi sebenarnya pengaruh dari kebijakan Trump itu ada ke IHSG, tapi kita itu yang paling minim dampaknya. Oke, siap. Berarti itu kita udah paling minim banget dampaknya ya, kok ya? Ya, by data koreksi kita itu salah satu yang paling minim. Nah, luar biasa sekali ya. Berarti indeks harga saham gabungan kita ataupun saham-saham perusahaan di Indonesia ini cukup kuat juga ya untuk menghadapi faktor-faktor resiko berita-berita di luar. Nah, kok kalau misalnya kita melihat nih indeks harga saham gabungan mulai rebound sedikit ya, pelan-pelan. Apakah akan ada penurunan, faktor-faktor penurunan lagi ke depan yang cukup dalam, atau ini akan mulai membaik nih ke depannya nih kok? Oke, beberapa hal yang sudah price in itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa kita anggap resikonya sudah minim karena pemerintah sendiri sudah berjanji dan mereka sempat melakukan press release bahwa mereka akan memperbaiki komunikasi mereka ke depan. Yang kedua, eh, resiko dari IHSG sendiri masih ada, terutama datang dari rupiah. Nah, kita ketahui rupiah kita berada di angka 16.800. Jika itu tertembus ke atas, ya bisa terjadi capital outflow sekali lagi. Nah, cuman menariknya, Kak, kenapa saya katakan 1 minggu ke depan itu menarik? Karena pembagian dividen yang cukup besar pada hari ini, itu akan didapat oleh dari salah satu entitas besar di Indonesia yang baru dibentuk, yaitu Danantara. Yang which is Danantara sendiri sudah mengatakan di dalam salah satu wawancara dengan media mengatakan bahwa siap menjadi liquidity provider untuk bursa. Nah, selama ini kan pembagian dividen itu masuknya ke BI. Di BI disimpan di APBN. Nah, dengan skema yang baru dibentuk ini, Danantara memungkinkan untuk melakukan investasi dari hasil pembagian dividen. Yang saya proyeksikan dari kepemilikannya, itu Danantara hari ini itu mendapatkan dana kurang lebih 40-an triliun dari dividen Bank Mandiri BRI. Nah, kemudian nanti akan ada lagi dari BNI. Dan tahun ini Danantara akan mendapatkan dana yang cukup lumayan. Itu dari BUMN-BUMN lainnya membagikan dividen. Salah satunya Telkom, kemudian ada juga Pertamina, kemudian ada juga SMGR yang akan melakukan pembagian dividen. Oke, baik. Kok sebenarnya dengan adanya Danantara ini, bagaimana sih
apa ya, pergerakan ataupun tujuan Danantara tersendiri, dan apa ini pendukung untuk pergerakan ekonomi ataupun indeks harga saham gabungan kita di Indonesia, pengaruhnya? Oke, jadi banyak yang mengatakan bahwa Danantara itu memiliki efek negatif terhadap bursa kita. Sebenarnya kalau saya lihat tidak. Jadi koreksi IHSG kemarin sudah terjadi dari tahun lalu. Capital outflow kita di tahun lalu itu dari foreign senilai 25 triliun. Dan itu terjadi sebelum pembentukan Danantara, bahkan sebelum Pak Presiden Prabowo terpilih. Di tahun ini memang outflow-nya sedikit lebih besar, yaitu 35 triliun. Tapi kita lihat harga sahamnya sudah koreksi tidak lebih dalam daripada tahun lalu. Dan ini menandakan ada sinyal positif untuk itu. Tujuan pembentukan Danantara sendiri disampaikan adalah untuk menghasilkan return investasi. Jadi terlepas dari itu masuk ke sektor real, atau masuk ke money market, atau masuk ke indeks, inti dari pembentukan Danantara adalah dijaga resikonya agar tidak mencapai kerugian. Nah, kalau skema ini kan sudah pernah dibuat oleh Singapura, itu dengan tema SEC. Kemudian kalau di luar itu ada yang namanya SWF. Nah, Indonesia baru tahun ini nih punya, gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan dengan pembentukannya Danantara sesuai dengan tujuan ataupun ekspektasi ya terjalannya Danantara ini. Oke, baik. Nah, kok ini kan lagi besar banget ya ke perang kebijakan tarif perdagangan nih. Luar biasa sekali loh. Nah, ini bagaimana nih indikator pada grafik indeks harga saham gabungan ataupun pengaruhnya nih, Koeng? Ya, harus diakui saat ini carut marut antara Presiden Trump dengan presiden di China itu mempengaruhi indeks, termasuk indeks IHSG. Nah, kita tidak bisa memproyeksikan apa yang akan dilakukan oleh mereka berdua nih, karena dua raksasa ini nih tidak mungkin kita analisa pergerakan apa yang akan mereka lakukan ke depan. Tapi yang bisa, satu indikator yang bisa kita gunakan itu adalah USD. Jadi Trump itu amat menjaga agar bonds mereka itu tidak jatuh tempo, tidak memiliki harga yang di atas 5%. Nah, saat ini US itu berada di angka 4, something. Kemarin terlihat ketika Trump mulai melunak, itu adalah ketika US 10 years atau bond 10 tahun dari Amerika itu mulai mendekati titik level tinggi, yaitu di mendekati 5%. Nah, seketika Trump melunak, karena sebentar lagi US itu harus bayar utang. Angkanya cukup besar. Dan salah satu syarat untuk US itu bisa mulus untuk melakukan restructuring hutang itu adalah harga bonds-nya itu tidak boleh melemah, sehingga USD itu harus di bawah 5%. Dan itu menurut saya indikator yang perlu dijaga di luar dari cuitan-cuitannya. Nah, so pengaruhnya terhadap IHSG jelas ada. Tapi kalau saya lihat dibanding dengan indeks luar, contohnya dengan China, dengan Vietnam, kemudian dengan Singapura, kita itu yang paling less impact. Oke, baik. Nah, kira-kira kalau misalnya untuk kedepannya, ketika semuanya perdagangan ataupun Amerika Serikat dan China sudah menemukan titik tengah ini, apakah akan ada hal positif untuk indeks harga saham gabungan, Eko? Oh ya, tentunya. Karena di tahun ini termasuk salah satu tahun yang spesial, Kak Nadine. Karena biasanya krisis itu datang setiap 5 atau 10 tahun. Rentannya seperti itu. Krisis terakhir itu kita dapat di tahun 2020. Sebelumnya ada di tahun 2013, sebelumnya lagi tahun 2008. Nah, tahun 2025 kita juga mengalami krisis perang dagang, bisa saya sebut seperti itu. Dan di harga IHSG saat ini, itu memiliki PI yang jauh lebih murah daripada 5 tahun ke belakang. Itu di angka 12, rata-rata PI IHSG itu di 14 ke atas. Kemudian ada satu fakta menarik, Kak. Selama 10 tahun ke belakang, perbankan kita tidak pernah membagikan dividen yield sebesar 10%. Hanya di tahun 2025. Nah, sehingga di angka sekarang, di level sekarang, di angka Bank Mandiri 4.600 ke bawah, BRI 3.600 ke bawah, itu memberikan dividen yang paling besar selama 10 tahun ke belakang. Ini makanya teman-teman dari tadi tuh chatnya, kapan nih dividen masuk, kapan nih dividen masuk. Tenang aja, pasti masuk, dan itu tergantung dari sekuritas masing-masing. Jamnya itu beda-beda, tapi pasti masuk hari ini. Dan untuk teman-teman yang memang belum dapat dividen di tahun ini, nggak apa-apa, karena di harga level sekarang itu masih memberikan yield yang cukup menarik, termasuk yang paling besar selama 10 tahun ke belakang. Luar biasa sekali ya. Jadi, sobat investor tadi nanya kapan pada masuk, udah tahu ya jawabannya ya. Nah, kalau misalnya dari tadi banyak banget kan yang kayak ini kapan BBRI menyentuh 5.000 ataupun saham-saham lainnya. Sebenarnya nih, kalau di momentum sekarang indeks harga saham gabungan kan udah kembali rebound, masih tepatkah untuk berinvestasi jangka panjang nih kok?
Justru kalau kita punya plan untuk jangka panjang, jadi indeks itu harga saham yang berkapitalisasi besar, yang market cap-nya gede, itu pergerakannya tidak gesit. Kenapa? Karena transaksinya besar. Jumlah investor yang beraktif bertransaksi di dalam saham tersebut juga banyak. Sehingga pergerakannya itu nggak bisa yang hari ini minus 10%, siang plus 10%. Nggak seperti itu. Pergerakannya cukup slow. Nah, kalau teman-teman punya plan untuk jangka panjang, ini adalah momen-momen yang paling tepat untuk mengakumulasi perbankan kita, blue chip kita atau big banks kita. Alasan kenapa saya pilih perbankan dimulai dari koreksinya udah paling besar. Kedua, dia membagikan dividen yield yang cukup besar. Ketiga, ya ada potensi pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed tahun ini, sehingga itu memungkinkan untuk Bank Indonesia melakukan pemangkasan suku bunga juga. Tapi saya nggak bilang untuk hari ini ya, karena hari ini akan ada pemangkasan suku bunga. Bagi saya, pemangkasan suku bunga hanya bisa dilakukan jika rupiah kita sudah dalam kondisi yang terjaga. Oke, siap. Jadi sebenarnya walaupun udah rebound, tetap momentum yang sangat tepat ya untuk kita berinvestasi, apalagi jangka panjang ya. Kok sebelum harganya makin naik nih, sobat investor. Nah, kalau misalnya kita melihat pergerakan emas, ini lagi hot issue sekali ya. Apalagi kalau emas fisik, makin lama harganya makin naik. Nah, ini gimana nih ke depannya? Apakah ke depannya akan ada rebound dulu seperti tahun 2013 menurun, kalau nggak salah saya tuh menurun cukup dalam 30-40%. Nah, atau dia akan tetap bertahan ya udah dengan levelnya yang sekarang gitu. Oke, kalau kita lihat dari pergerakan emas sepanjang tahun ini, saat ini ya, target emas itu menyentuh angka 3.500 USD per ons, dan itu sudah sampai. Nah, maka dengan emas ini merupakan indikator dari krisis. Jika tidak terjadi krisis, biasanya emasnya justru koreksi. Kenapa? Karena investor itu ingin mendapatkan return yang lebih besar. Return yang lebih besar itu akan didapat di instrumen yang agresif. Sehingga biasanya musuh dari emas itu adalah Bitcoin. Kemudian musuh dari emas itu adalah instrumen saham karena memiliki risiko yang lebih besar. Nah, jadi biasanya pergerakannya itu tidak selaras. Nah, saya sendiri memproyeksikan emas ada koreksi tapi tidak jauh lah. Maksimal itu sampai ke 3.000. Nah, untuk teman-teman yang kemarin ketinggalan rally emas nih, karena by technical itu di angka 3.000 akan ada demand yang kuat. Oke, ya. Berarti kalau misalnya kita melihat faktor risiko ataupun perang dagang, ini emas kayaknya masih tetap bertahan untuk beberapa bulan ke depan kali ya, Po ya. Betul. Nah, nanti sudah mulai ada titik tengah ataupun mereda, barulah mungkin itu titik-titik emas untuk sementara menurun sideways, mungkin yes. kali ya, ataupun sideways. Oke, baik. Nah, kok ada yang nanya nih dari Adrian Daniel. Mau nanya dong, kok tadi udah bahas belum ya? Plan ke depannya Danantara pastinya itu seperti apa selain pembahasan yang tadi? Oke, jadi sebenarnya sampai detik ini pun kapan Danantara akan masuk, saham apa yang mereka masuk itu tidak ada di dalam rangka kerja daripada Danantara. Itu teman-teman bisa nanti ke depan kita bakal melihat langkah apa yang bakal dilakukan Danantara. Tapi yang pasti tugas daripada Danantara itu tidak hanya di stock market. Dia juga harus menciptakan lapangan kerja. Dia juga harus berinvestasi di sektor real. Nah, di luar dari Danantara sebenarnya ada satu lagi entitas yang cukup besar yang menarik. Itu adalah BPJS. Kenapa? BPJS ini memiliki dana kelolaan di Indonesia per tahun 2024 adalah sekitar 700 triliun. Selama ini mereka berinvestasi di stock market kita. Angkanya di 8%. 8% dari 700 miliar itu kurang lebih 8 miliar lah kurang lebih. 6 sampai 7 6 sampai 70 triliun. 6 sampai 7 8% dari ya kurang lebih 80 triliun. Oke. Dan BPJS sendiri mengatakan mereka siap menaikkan porsi mereka ke equity, ke stock market senilai 20%. Artinya kita akan mendapat kelimpahan likuiditas kurang lebih 100 triliun kurang lebih. Berapa nilai outflow tahun lalu? 25 triliun. Berapa nilai outflow foreign tahun ini? Sampai detik ini itu 35 triliun. Jadi sebenarnya dengan buying power yang akan dilakukan oleh Danantara dan BPJS itu cukup untuk menahan gempuran outflow yang ada di market. Makanya kita lihat saat ini banyak banget foreign melakukan capital outflow tapi harga indeks kita ketahan.
karena ini sudah menurut saya ini sudah menjelang mendekati bottom. Oke, siap, baik. Nah, sebenarnya dengan keadaan market ataupun ekonomi yang seperti ini, kan dari tahun-tahun sebelumnya atau tepatnya tahun 2024 banyak banget para analisa saham pada bilang 2025 itu adalah krisis ekonomi. Apakah dengan penurunan saham ataupun indeks harga saham sekarang itu memang benar dengan terprediksinya pada tahun-tahun sebelumnya, Niko? It will be happen di tahun 2005 akan terjadi krisis jika US itu gagal bayar. Dan sampai saat ini kita masih terlalu acak untuk dianalisa karena dengan dengan terpilihnya Trump menjadi presiden, terlalu banyak faktor X yang tidak bisa dianalisa. Tapi saya bisa katakan bahwa jika terjadi krisis di Amerika, maka Amerika bahkan mengambil langkah yang paling cepat itu adalah melakukan quantitative easing. Quantitative easing, kemudian dia bakal mulai melakukan pemangkasan suku bunga dan itu akan amat baik efeknya terhadap stock market. Jadi ada satu riset nih Kak, yang ditemukan oleh Tracker. Jadi Tracker menemukan riset bahwa di setiap krisis, momen terbaik dan momen terburuk itu selalu berdekatan. Dan itu memang terjadi di tahun 2025. Kita bisa katakan krisis kemarin, Hang Seng sampai minus 15%, Nasdaq minus 8%. Itu kita bisa katakan krisis lah. Kita bisa katakan itu crash. Dan momen terbaik itu seharusnya tidak jauh dari kemarin. Oke, baik. Sebenarnya tahun 2025 ini cukup unik ya. Kita nggak bisa menebak apa yang akan terjadi ke depannya, cuman kita harus bersiap-siap mental aja. Nah, saya tadi belum bertanya ini, apa kabar portofolionya KOMY ini? Sehat-sehat saja atau tidak ini? Honestly, aku sedikit miss Kak. Jadi kemarin ketika ARB, ketika IHSG Trading Hall, I don't do buy. Saya nggak mengambil posisi. Nah, tapi setelah saya melihat 1-2 minggu setelah terjadi IHSG Trading Hall, saya melihat sudah mulai ada perbaikan arah. Flow di IHSG juga sudah mulai bagus. Asing juga sudah mulai melakukan akumulasi secara perlahan. Dan ini belum ditambah dengan Danantara yang dananya mereka siap hari ini. Meskipun kita nggak tahu ya kapan mereka masuk ke stock market. Tapi bisa secara teknis, mereka sudah bisa besok. Secara teknis. Nah, sehingga saya menilai buying power yang ada saat ini, jika pun terjadi koreksi, maka nilainya itu sudah nggak jauh. Dan porto saya sendiri, saya sudah mulai isi selama 1 minggu kemarin. Wah, keren. Nah, ini nih sobat investor ya, kalau mau berinvestasi udah mulai dari sekarang, gak usah mikirin minggu lalu, mulai dari sekarang tuh udah waktu yang tepat. Kapan lagi nanti indeks harga saham gabungan bisa turun sedalam ini ya sobat investor. Nah, dari tahun lalu tuh kita memprediksikan bahwasannya indeks harga saham gabungan akan tembus atau menyentuh 7.500, walaupun kemarin tuh kalau nggak salah sempat ya sebelum penurunan. Ini akankah dari sisa bulan 2025 ini menyentuh kembali kok? At least ke 7.000. Jadi kalau saya lihat secara teknikal, IHSG itu punya bearish pattern namanya head and shoulders, dan itu sudah capai targetnya. Targetnya itu seharusnya di 5.800, tapi kita sampai di 5.800 XX karena ada pembatasan yang dilakukan oleh bursa, yaitu ARB jadi minus 15%. Nah, seharusnya itu udah capai target. Saya consider itu sudah mencapai target. Target rebound dari IHSG saat ini itu adalah di angka 7.000. Kalau 7.500 belum tahu, tapi di 7.000 itu udah kelihatan. Gitu. Oke, siap. 7.500 ya tergantung dengan kebijakan-kebijakan, bagaimana perang perdagangan dan lainnya ya sobat investor. Sobat investor yang ingin bertanya boleh loh ketik di kolom komentar, nanti langsung kita tanyain ke KOMY. Nah, oke. Kok kalau misalnya kita melihat saham-saham saat ini ya, ada BBCA terutama, BMRI, tadi BBRI kita juga sudah bahas. Nah, BBCA ini bakalan rebound kembali ke 10 ribuan. Itu pergerakannya kira-kira kapan Po? Apakah ini sementara akan sideways dulu nih Ko? Oke, jadi BCA juga punya pola yang kurang lebih dengan IHSG, di mana target reboundnya saat ini tuh ada di 9.000. Kemudian target selanjutnya itu ada di 9.800, belum sampai 10.000 sih ya. Sementara untuk Bank Mandiri terjadi gap yang cukup besar dari pembagian dividen, gapnya itu ada di angka 5.000. Sementara untuk target reversal dari Bank Mandiri itu berada di angka 6.000. Oke, luar biasa sekali ya kalau kalau dari sekarang ke 6.000 itu upside-nya itu lumayan. Kayaknya cukup jauh, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau di pergerakan saham ini ya sobat investor ya. Nah, kalau misalnya dalam kondisi saat ini yang tidak pasti banyak banget faktor-faktor negatif ataupun
diselingi dengan faktor-faktor positif di dalam negeri. Untuk sobat investor sendiri baiknya gimana sih? Atau kayak ya udah hold dulu nih saham yang ada, atau mendingan cicil beli pelan-pelan deh, atau bagaimana nih kok? Oke, saya selalu menerapkan konsep yang namanya diversifikasi. Saya tidak di dalam satu emiten, saya semua uang saya di situ tidak. Nah, jadi alasan kenapa kita melakukan diversifikasi adalah karena apapun yang terjadi di market itu tidak bisa kita justifikasi 100%. Nah, kalau besok Trump atau nanti malam deh Trump tiba-tiba berulah, nah bisa aja saham yang kita yang udah bagus-bagus profit tiba-tiba merah. Nah, tapi alangkah baiknya eh, baiknya di bursa itu adalah yang kita beli itu adalah kita beli company-nya, kita beli bisnisnya, kita beli growth-nya, kita beli potensi dari earning-nya. Nah, this time kita juga beli kemungkinan pembagian dividen yang besar, sehingga ada underlying yang membuat kita bisa lebih conviction untuk melakukan penambahan pembelian. Nah, jadi untuk saat ini boleh sedikit lebih agresif, karena saya melihat potensi bursa itu sudah mencapai bottom, tapi tetap dengan melakukan pembelian metode DCA, alias metodenya tuh cicil bertahap. Cicilnya nggak harus di bawah, di atas juga oke. Kalau harganya breakout, kenapa enggak? Oke, baik. Makanya kalau misalnya kita membeli sebuah saham, kita tuh melihat dari sisi laporan keuangan. Pokoknya kita benar-benar mengulik dari sisi perusahaannya ya, kok ya. Jadi ketika penurunan saham pun masih ada nih yang lain positifnya. Oke. Nah, aku ada yang bertanya tentang rupiah. Tadi kita udah ngebahas sedikit, tapi kita akan kulik sedikit lagi. Gimana nih ke depannya? Apakah akan semakin melemah dengan isu dolar itu untuk rupiah akan menembus 17.000 bahkan 18.000 nih? Sebenarnya kalau kita berkaca sama global, kita lihat indeks dolar terhadap mata uang lain di XY itu koreksi, bahkan sudah di bawah 100. Tapi kenapa dengan Indonesia sendiri, Indonesia rupiah masih melemah? Agak anomali gini. Karena kalau kita compare antara yen, renminbi, kemudian ringgit, Singapura dolar, itu kita compare terhadap dolar, itu mereka menguat, dolarnya melemah. Tapi kalau kita di compare terhadap dolar, kitanya masih melemah. Jawabannya adalah terjadi outflow yang cukup besar. Satu, itu mulai dari outflow dari stocks market. Sorry, dari bonds market. Kedua, stocks market. Ketiga, masih tingginya angka judi online, yang dimana itu merupakan capital outflow. Dan inilah jadi PR pemerintah ke depan. Nah, tapi saya sendiri melihat bahwa perlemahan rupiah ini masih bisa terjadi. Mungkin rupiah masih bisa menembus 17.000, tapi untuk stocks market kita sendiri resikonya sudah mulai melemah. Jadi perlu diingatkan, perlemahan rupiah 8%, contoh, itu biasanya stocks marketnya itu koreksinya udah dalam banget, dan itu udah kejadian. Dan ini momen-momen yang tepat ini menurut saya untuk hedging. Kalau pegang rupiahnya kebanyakan, kenapa nggak coba ke stocks market? Karena kalau kalian beli BMRI aja di level sekarang, tahun depan dapat 10% dividen. Kalau BMRI-nya balik ke 6.000 contoh, kalian beli 100 juta, tahun depan itu jadi 140 juta loh, kalau balik ke 6.000, 7.000, atau bisa jadi 150, dan dapat dividen 10% lagi. Oke, baik. Nah, tapi kok katanya sekarang ini cash is king itu kok. Itu gimana tuh? Kita harus megang uang cash ini karena cash itu adalah raja untuk saat ini dalam kondisi krisis ekonomi. Kalau seminggu lalu atau 2 minggu lalu iya. Tapi untuk saat ini ada yang lebih untuk saat-saat ini ada potensi di mana terjadi kemungkinan mendapat return yang lebih besar daripada sekedar megang cash. Kalau 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, iya, cash is king. Mungkin cashnya dikit-dikit aja kali ya, sobat investor. Nah, aku ada pertanyaan lagi. Aku untuk sektor batubara bagaimana? Kalau dilihat dari harga batubara udah murah dan dengan tarif royalti Minerba. Ya, jadi komoditi super cycle itu atau harga batubara itu hanya akan bisa naik kalau seandainya terjadi global growth, terjadi pertumbuhan ekonomi yang besar. Dengan kebijakan yang dilakukan oleh Trump ini, itu justru akan menghambat pergerakan daripada komoditas. Apalagi kalau seandainya China mengerem GDP-nya. Nah, tapi ada katalis positif nih dari dalam negeri, yaitu adalah royalti iup dari batubara. Iup tambang dari batubara yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu bisa meningkatkan earning, laba daripada saham batubara kita itu kurang lebih 10-30%. Dan in names like AAD, kemudian Bumi, kemudian Indi, itu alasan kenapa selama 1-2 hari ke belakang itu mereka naiknya luar biasa. Dan itu menurut saya cukup menarik. Oke, baik, mudah-mudahan udah terjawab ya untuk pertanyaannya. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya kok dari Kristo. Sektor nikel bagaimana nih efeknya? Karena ada aturan Minerba baru, itu ada kaitannya nggak dengan penjelasan batubara yang kau jelaskan tadi? Ya, sebenarnya aturan
mineral baru itu kurang berpihak kepada sektor nikel. Nah, apalagi kalau kita lihat saat ini China itu ekonominya belum rebound. Nah, jadi komoditi menurut saya yang paling menarik itu ada di batu bara. Sementara di nikel untuk tahun ini belum. Oke, baik. Itu udah sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Stefanus ya, saham komoditi udah bisa masuk atau belum? Jawabannya sudah ada ya. Oke, baik. Nah, aku mungkin ada pesan atau kesan atau untuk sobat investor kayaknya harus hati-hati dulu nih untuk tahun ini atau bagaimana gitu kok. Ya, tahun ini tuh merupakan salah satu tahun yang paling challenging, tahun yang paling sulit ditebak, tahun yang paling nguras emosi gitu. Nah, teman-teman tidak kalau dalam berinvestasi di tahun ini teman-teman harus tetap memikirkan resikonya. Nah, so jangan pernah tertarik dengan jangan pernah mengikuti jiwa FOMO di dalam diri gitu loh. Nah, peluang di tahun ini tuh juga banyak, tapi resikonya itu tetap ada. Dan momen-momen ini adalah momen golden yang paling baik untuk kalian belajar. Nah, jadi teman-teman kalau dalam berinvestasi harus selalu berpegang pada fundamental perusahaan. Nah, selanjutnya teman-teman lihat kerangka flow-nya kemana, kemudian kira-kira asing mulai mengakumulasi atau enggak. Nah, di situ baru bisa bertahap meningkatkan porsi di dalam investasi. Jangan all in, all in, all in. Biasa orang yang all in itu di fixed rate, di obligasi. Kalau di stock market, karena volatilitas yang tinggi, harus ada manajemen risiko. Gitu. Oke, baik siap. Terima kasih atas ilmu dan waktunya siang hari ini. Sampai jumpa kembali dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.